Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program. Halo, apa kabar? Bersama saya Ricky Gerungan dan sahabat saya Rinaldo Bernardus. Seperti biasa kita akan menyapa sahabat-sahabat EHM yang ada di rumah. Dan pastinya kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dalam sesi Inspiring People bersama dengan Dr. Sari Silalahi. Tapi sebelum itu kita akan menyapa beberapa sahabat-sahabat kita. Dan juga kita akan sedikit membahas ya mengenai mereview kebaktian kita kemarin. Kebaktian kemarin. Materi khotbah yang sudah dibawakan oleh pendeta Jimmy Mumet. Luar biasa sekali ya. Waspadalah. Betul. 4 hal yang kadangkala kita tidak pernah perhatikan. Mungkin kita anggap remeh, tapi ternyata itu adalah salah satu penyebab degradasi kerohanian kita. Karena ya mungkin tanpa sadar ya, karena kita menganggap itu biasa aja. Iya. Jadi di bawah sadar kita sepertinya merasa rohani, tapi ternyata Betul ada hal-hal yang sekali. kita ada kesombongan ya kan, karena bahkan kita tidak simpati kepada orang pun itu bisa menjadi penyebab tidak punya kejatuhan. empati ya kan, padahal kita bicara tentang nilai-nilai moral kebaikan, tapi di sekitar kita kita tidak melakukannya gitu kan. Betul. Itu memang luar biasa ya, pekabaran kemarin itu memang mengingatkan kembali kepada semua umat-umat Tuhan bagaimana kita harus bersikap selayaknya sebagai pengikut Kristus. Iya benar. Sebenarnya sih sepanjang 3 sahabat ini ya. Ya. Semua khotbahnya itu berkaitan, dari pendeta Bowling, pendeta Sam Sumampau, dan kemarin pendeta Jimmy Mumet. Itu sebenarnya ingin mengingatkan kita lagi bahwa jati diri kekristenan kita itu seperti apa. Firman itu harus dihidupkan, bukan cuma hanya. Karena selama ini kan kita hanya sebatas mendengarkan, tapi mengabarkan, mendengarkan, tapi kita sendiri tidak menghidupkan. Ya, itu menjadi dan itu menjadi apa ya? Maksudnya introspeksi buat masing-masing orang yang merasa bahwa dia sudah menjadi seorang Kristen ya. Dan memang luar biasa sekali. Jadi selain baik, maksudnya luar biasa ya dalam memberikan pekabaran, ternyata pendeta Jimmy Mumet ini juga aktif sekali dalam memberikan pelajaran-pelajaran Alkitab. Oh iya, luar biasa. Karena jadi setiap pagi suka ada renungan pagi. Iya, renungan pagi dan pelajaran sekolah Sabat. Iya. Ya, tapi ada di tiap hari YouTube-nya ya, di YouTube-nya biasa. pendeta Jimmy Mumet. Jadi kalau sahabat-sahabat EHM yang penasaran ingin mencari tahu, bisa lihat langsung di YouTube dari pendeta Jimmy Mumet. Itu ada banyak sekali pelajaran-pelajaran sekolah Sabat dari renungan-renungan harian. Luar biasa. Dan pelajaran sekolah Sabat pastinya. Dan yang sekarang kita akan menyapa beberapa sahabat EHM ya. Iya, benar. Mungkin ya tidak banyak ya, karena memang sekarang kan kita mungkin ada sesi untuk bincang-bincang ya, kita mau menggali informasi dari orang-orang yang bisa menginspirasi kita ya, Iya. Terutama apalagi temanya sekarang kan Inspiring People during pandemic COVID. Iya, dan kebetulan kemarin kita ada karena kendala teknis jadinya terpotong ya. Iya. Jadi kita bagi 2 sesi nih. Jadi hari ini kita kembali menghubungi jadi sangat sayang sekali Sari, ya. Karena ini Dr. Sari ini mungkin sedikit review kali ya.
Jadi Dokter Sari ini sebenarnya adalah salah satu dokter atau tenaga kesehatan yang ditugaskan di daerah yang memang daerah COVID ya, menangani langsung pasien COVID. Jadi banyak pengalaman yang akan dibagikan oleh Dokter Sari dan banyak pertanyaan juga yang akan kita tanyakan seputar COVID-19 itu. Dokter Sari ini langsung terjun langsung ke bersentuhan langsung COVID dengan orang-orang yang terkena COVID ya. Betul. Terpapar COVID. Jadi sangat disayangkan memang kalau bisa malah kalau mungkin sahabat-sahabat EHM yang penasaran atau mungkin ada saudaranya yang ingin tahu, lebih baik di-share ya supaya bisa menjadi berkat juga bagi sahabat-sahabat yang lain. Karena kan kita nggak tahu gejala COVID dengan gejala influenza biasa itu beda-beda tipis ya. Benar. Dan mungkin kita akan menyapa beberapa sahabat EHM yang saat ini sedang menonton ya atau menyaksikan ya bro. Oh ya, langsung yang saat ini sedang menyaksikan kita secara live ini. Mungkin saya akan sapa sekarang ada beberapa orang. Ada Ibu Marta Sumual Van Hammer. Selamat pagi semua grup EHM Channel ya mungkin. Iya, betul. Dan juga ada ibu saya sendiri ya yang mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada juga dari Bapak Evert Umbuh Piai yang mengucapkan blessed. Amin. Wah, luar biasa. Jadi ini ada beberapa orang ya. Dan jadi ada beberapa orang yang saat ini sedang memperhatikan. Jadi kita ucapkan selamat pagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan program kita pada pagi hari ini ya. Luar biasa sekali. Dan jangan lupa terus mengikuti karena kita nanti ada bincang-bincang dengan Dr. Sari Silalahi ya yang punya pengalaman bersentuhan langsung dengan orang-orang terpapar COVID dan tentunya banyak informasi. Jadi mungkin ada saudara-saudari semua yang sedang menyaksikan saat ini dan ingin bertanya tentang COVID ya. Iya. Ya tentang masalah apapun, tentang vaksin, tentang gejala COVID, tentang apapun itu yang terkait COVID, bisa menuliskannya di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan juga dan kita tanyakan kepada Dokter Sari tentunya. Betul. Mungkin kita akan mulai menyapa ya. Oh ya. Oke, buat tapi nggak semua ya, beberapa saja ya. Kita akan menyapa beberapa nama yang sudah memberikan salam-salam atau menyapa kita di hari Jumat ya, waktu saat kita memasuki hari Sabat. Kan langsung saya bacakan aja ya. Yang boleh. Pertama, ada Ibu Evert Umbuh Piai yang sudah menyapa kita dengan ikonnya blessed ya atau amin ya. Jadi terima kasih kepada Ibu Evert Umbuh Piai. Dan juga ada akun atas nama Oke Ratu. Wah. Ya, memberikan ikon juga yang bertuliskan no place is more secure than to be in God's hands. Wah, luar biasa. God's hands-nya luar biasa memang. Itu namanya kita berserah kepada Tuhan ya. Dan akhirnya ada ucapan Happy Sabat. Terima kasih kepada akun atas nama Okera. Baru ya sepertinya ya. Iya. Dan selanjutnya ada akun atas nama ini Ibu Eli Mamenko yang juga sudah sering sih menyapa kita. Jadi Ibu Eli menyapa kita dengan Happy Sabat. Terima kasih kepada Ibu Eli. Dan juga ada Ibu Justina Desember Sagala. Wah, ini baru juga nih, Bro. Banyak yang baru ya. Menyapa kita dengan kalimatnya Shalom and Happy Sabbats everyone. May God bless us all through today's wonderful Sabbath from the opening till closing. Wow. Justina Sagala family. Wah, terima kasih kepada keluarga dari Ibu Justina Desember Sagala yang sudah meluangkan waktu untuk menyapa kita dan ya memberikan pengharapan ya di saat Sabat itu kita bisa memberikan support. Jadi tidak hanya menyapa kita juga. Betul. Ya. Ini menyapa ke seluruh sahabat-sahabat THM yang menyaksikan juga pada saat. Yang tentunya menyucikan Sabat ya. Betul. Dan juga ada Ibu Jane Wawo Polii yang mengatakan selamat malam, selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Jane Wawo Polii. Dan ada Ibu Olga Lontaan. Ini juga ibu yang sudah sering menyapa kita dengan sapaannya selamat hari Sabat ya kepada kita semua. Terima kasih kepada Ibu Olga Lontaan. Dan ada Ibu Rona Dagi yang juga memberikan ikon. Ini pemandangan yang luar biasa ya. Kalau dilihat teduh gitu dan tulisannya Happy Sabat. Terima kasih kepada Ibu Rona Dagi. Jadi kepada nama-nama ini tentunya ya. Kita sudah masuk ke minggu bekerja kita. Jadi selamat minggu bekerja. Selamat menikmati weekend berhari Minggu. Semoga saudara-saudari semua selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan
dan juga Tuhan selalu memberkati dalam segala hal, baik pekerjaan, pendidikan, buat anak-anak dan keluarga. Pokoknya yang terbaik semoga menjadi bagian dari kita semua. Betul sekali. Saya akan menyapa mungkin beberapa juga ya, tapi nggak semua. Jadi mungkin kita akan pilih sebagian saja karena setelah itu juga kita akan memasuki ke sesi bincang-bincang kita ya dalam Inspiring People bersama dengan Dr. Sari. Jadi mohon maaf sekali kepada beberapa sahabat mungkin ya yang sudah menuliskan. Kita sangat berterima kasih untuk support yang sudah diberikan pastinya. Dan kita sangat senang sekali dengan komentar-komentar yang sudah diberikan. Karena itu sangat membangun. Iya, itu merupakan sepertinya adalah support buat kita ya dalam pelayanan. Jadi semoga yang sudah menyapa kita ini semua diberkati Tuhan lah. Walaupun kita tidak bisa membacakan semuanya. Saya mungkin akan bacakan beberapa. Di antaranya dari Ibu Yusia M. Yerumayar yang mengucapkan Shalom, selamat malam, salam sehat selalu, Happy Sabbath Day, dan selamat beribadah pada besok hari Sabat. Praise the Lord and God bless you. Wah, luar biasa semangatnya ya. Dari Bapak Yoyo Effendi Silalahi juga yang mengucapkan selamat Sabat, Tuhan beserta kita. Dan dari ini baru sepertinya dari game AHK Selatan. Shalom, selamat Sabat. Wah, luar biasa. Ada Bapak James Lombogia yang juga mengucapkan Happy Sabat. Dan juga ada akun atas nama Ona Sopakua yang mengucapkan selamat Sabat Pendeta, Tuhan Yesus berkati selalu. Wah, luar biasa. Dan juga ada Oma Ruth Selina yang mengucapkan selamat hari Sabat, sukacita surga menjadi bagian kita semua. Amin. Jadi kepada para sahabat-sahabat EHM yang sudah menyapa kita ucapkan terima kasih. Dan kita juga doakan biar kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian dari semua sahabat-sahabat EHM ya. Amin. Yang sudah mengikuti program kita dari awal sampai saat ini. Dan biar kiranya pekabaran kita ini boleh menjadi satu berkat untuk sahabat-sahabat EHM dan juga untuk teman-teman di sekitar. Amin. Jadi kalau boleh mungkin lebih di ini ya untuk pekabaran-pekabaran, kalau memang merasa sangat ini ya, kita bisa lah untuk berbagikan pekabaran-pekabaran ini. Biar kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat minggu bekerja, selamat menikmati aktivitas Anda bersama keluarga, dan pastinya tetap kita jaga protokol kesehatan. Jadi mungkin kita akan mengupas sedikit ya tentang langsung nih kita mau pembahasan yang program ini yang sekarang Inspiring People bersama dengan Dr. Sari. Karena kemarin kita sudah tanyakan beberapa mengenai COVID-19 ya, apalagi tentang vaksin. Yang waktu itu Bro Naldo sempat mau tanyakan ya bukan vaksin sih tapi mengenai tes ya kalau nggak salah. Mengenai swabnya itu ya. Antara swab dan rapid ya kalau nggak salah. Iya benar. Yang mana yang terbaik kan ada rapid test, ada antigen, ada apa lagi tuh? Saya sampai lupa deh tuh. Jadi mungkin kita akan saksikan saja ya. Kita masuk ke segmennya langsung. Betul, segmen Inspiring People bersama dengan Dr. Sari Silalahi. Baik, luar biasa. Saat ini kita sudah bersama-sama dengan Dr. Sari Silalahi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Luar biasa. Bisa mendengar suara kita ya. Saya kira nggak kedengeran suaranya gitu. Sepertinya semangat ya. Apalagi kayaknya kalau nggak salah sempat dengar ya, Dok. Baru habis vaksin ketiga ya, di booster ya? Iya, hari Senin kemarin. Udah dan sempat gak enak badan juga katanya ya? Ya, karena efeknya jauh lebih berat dibandingkan waktu yang pertama vaksin Sinovac. Iya. Gitu. Karena apa nih yang booster ketiga nih, Dokter Sari? Mungkin kita simpan dulu. Kita simpan. Kita simpan. Kalau nggak salah ini vaksin yang ketiga ini Moderna yang
Ada untuk Moderna, ada untuk Pfizer ya. Iya, karena ada 2 kan. Pokoknya itu berkaitan dengan RNA. Apa itu RNA? Nanti kita akan tanyakan lagi kepada Dokter Sari. Tapi kita simpan dulu. Kita tanyakan yang Bro mau tanyakan kemarin. Tapi ya kita mau berterima kasih dulu Dokter Sari sudah mau meluangkan waktu lagi buat kita. Dan puji Tuhan ya, sudah sehat ya dokter ya. Sudah. Amin, bagus. Luar biasa. Sudah sehat. Kemarin bukannya mau tanyakan mengenai itu ya, mengenai tes. Oh ya, kemarin kita kendala teknis itu waktu kita sedang bertanya tentang swab apa yang terbaik ya dok ya? Tes ya. Tes swab apa yang terbaik, kan ada antigen, ada apa lagi tuh? Kira-kira bisa diteruskan nggak dok? Yang kemarin ya? Ya. Ya baik, makasih. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini jaringan internet oke, karena daerah Jonggol, Bogor dan sekitarnya belakangan hujan. Jadi jadi wifi atau jaringan handphone. Jadi saya berhubungan sama orang tua juga agak-agak sulit gitu, kayak hilang-hilang suaranya dan sebagainya. Oke, untuk tes kemarin sudah mungkin sempat saya sampaikan sedikit ya, bahwa semenjak COVID muncul, yaitu pada tahun 2020 memang ada 3 tes awalnya, rapid test, swab antigen, dan PCR. Tapi seiring berjalannya waktu, terus penelitian juga semakin banyak, semakin baru, terus-terusan update, akhirnya WHO memutuskan bahwa saat ini yang paling baik dan dianjurkan adalah PCR. PCR nomor 1. Di Indonesia sendiri itu ada 2, jadi swab antigen dan PCR itu masih oke, masih boleh gitu untuk melihat atau mendeteksi bahwa orang ini terkonfirmasi COVID atau enggak. Gitu. Kalau rapid sudah tidak dianjurkan lagi karena memang hasilnya bisa positif palsu. Jadi orang yang rapid testnya positif belum tentu kena COVID, tapi rapid test negatif juga belum tentu nggak kena COVID gitu. Dan puji Tuhannya pemerintah udah ada regulasi baru ya, kalau nonton di berita bahwa untuk hasil tes PCR itu sekarang biayanya harus diturunkan, jadi nggak lagi 1, lebih atau 700-800 tapi udah 500 ribuan ya, saya nonton di berita. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita lebih aware, jadi kalau misalnya kita bergejala ya udah kita langsung PCR aja lebih baik gitu, karena itu yang disarankan langsung oleh WHO gitu sih. Oke, luar biasa Dokter Lisa informasinya ya. Iya sih, karena memang ada beberapa orang terkendala buat melakukan pemeriksaan ini COVID karena mereka terkendala dengan biaya ya. Kan kita tahu kalau negara kita Indonesia ini kan ekonominya rata-rata menengah ke bawah ya. Jadi 500.000 sih sebenarnya masih termasuk agak mahal ya. Tapi ya itu yang udah kita bisa upayakan ya menurun. Untuk sebagian orang memang apalagi bukan sebagian sebagian orang, tapi sebagian besar orang, karena kan kondisi sekarang kan COVID ini kan memang menghantam hampir semua sektor kan, salah satunya sektor ekonomi. Pastinya itu pun untuk 500 ribu itu pasti sangat berasa juga gitu kan. Masih berat. Iya. Nah ini dok, terkait dengan ini kan sudah ke tes ya. Tes berarti kan dia udah merasakan gejala berarti kan, atau apapun itu. Betul. Nah pertanyaan saya ini dok tentang gejala. Apa yang bisa kita lakukan untuk membedakan antara gejala COVID ini dengan gejala influenza biasa gitu? Karena kan gejalanya hampir mirip ya dok. Iya benar. Oke, untuk gejala waktu tahun 2020 karena baru muncul COVID ini, jadi gejalanya itu khas, demam, sesak, batuk. Oke, kita mengarahkan ke COVID tuh. Walaupun dia tumpang tindih memang dengan influenza ya, yang sama juga flu-like syndrome atau common flu kalau kita sering dengar iklan di TV atau berita, kurang lebih sama, pilek-pilek, batuk-batuk, nggak enak badan, pegel-pegel. Tapi semenjak ada varian baru dan juga sumber penularannya semakin besar, gejala COVID ini makin kesini udah makin nggak jelas. Jadi bukan hanya demam, batuk, sesak, tapi yang lain-lain juga gitu, bisa mual, bisa muntah, bisa bahkan beberapa kali atau sering saya dapat pasien itu justru nggak ke arah infeksi pernafasan gitu, lebih kayak ke cacar air atau bentol-bentol di kulit atau. Jadi sekarang udah makin samar gejalanya. Jatuh
Biasanya setiap kali pemeriksaan pasien gitu, kita culuk gitu, udah arah batuk, pilek, terus ada gejala tambahan lain, udah deh mendingan di swab aja dulu gitu. Jadi makin kesini gejalanya makin gak jelas gitu sih. Nah ini saya jadi ada pertanyaan nih dok terkait pertanyaan tadi ya dok. Tadi saya dengar dokter sempat menyebutkan tentang varian COVID ya. Nah ini pertanyaannya, untuk yang sekarang itu sebenarnya ada berapa varian COVID dan kira-kira untuk pengaruhnya seperti apa ya dok? Varian COVID ya, oke. Untuk varian COVID itu kan banyak dan penelitian itu bertambah ya. Ada yang alfa, beta, gamma, delta, bahkan sekarang yang paling sering kita dengar itu delta. Jadi apa sih sebenarnya varian itu? Alfa, beta, gamma, delta itu sebenarnya varian COVID gitu. Varian COVID yang paling kita sering dengar. Jadi varian-varian ini itu terbentuk akibat mutasi. Mungkin dulu kalau kita SD pernah dengar mutasi gitu. Mutasi itu perubahan struktur virus. Jadi virus ini kan punya struktur ya. Dia itu punya sistem anatomi gitu. Nah, dia ada perubahan struktur yang kita sebut dengan mutasi. Nah, semakin besar penyebaran COVID atau semakin pesat penyebarannya, akhirnya semakin besar juga kemungkinan virus ini untuk mengalami perubahan. Perubahan inilah yang menghasilkan varian-varian ini gitu. Jadi saat virus SARS-CoV-2 ini bermutasi, akhirnya kode gen virus itu pun berubah gitu. Kodenya si gen virus ini berubah, akhirnya dia memberikan sifat baru. Nah, sifat baru itu yang ada di varian-varian yang kita sebut alfa, beta, gamma. Dan sifatnya beda-beda gitu, semakin mudah menular, terus juga mampu dia untuk menghindari antibodi, dan akhirnya dia menurunkan juga efektivitas tindakan pencegahan. Kayak misalnya kita pakai masker, kita vaksin, varian-varian yang baru ini lebih kuat gitu. Dan bahkan kalau mungkin kita sering dengar juga ya, misalnya kayak, iya Delta ini lebih parah menularnya, bahkan cuma dengan kita papasan sama orang aja kita udah tertular, itu benar adanya gitu. Jadi semakin berbahaya. Nah, sebenarnya untuk mengetahui kita kena varian apa, itu sebenarnya ada tes, di mana tesnya itu namanya genomic sequencing. Itu tesnya mahal banget. Untuk di Indonesia saya kurang tahu, kalau nggak salah, tapi di luar negeri ini udah banyak dilakukan. Tapi harganya super mahal dan waktunya super lama. Untuk di Indonesia sendiri mungkin belum ada regulasinya dari pemerintah ya, karena itu biayanya mahal, waktunya lama gitu. Jadi bisa kita tahu varian apa, tapi tesnya itu lebih mahal dari PCR dan waktunya lebih lama lagi. Tapi memang dia lebih detail, lebih khusus, lebih spesifik gitu. Itu sih soal varian. Oke. Dok, tadi saya dengar tentang genomic sequencing. Waduh. Ya. Ini berarti yang di tes ini berarti struktur dari genomnya sendiri berarti ya dok ya? Iya, benar. Nanti bisa langsung ketahuan dia. Terus ada dan dia juga ada indikasinya kapan sih harus dilakukan gitu. Jadi sulit lebih itu protokol kesehatan kita makin lama makin kayak ya udahlah yang penting genomic sequencing gitu. Makanya di Indonesia mungkin belum ada regulasinya karena sulit dengan jumlah masyarakat yang banyak gitu sih. Ini saya jadi ada pertanyaan lagi nih dok, yang saya pengen kali. Jadi ini kan tentang vaksin ya, vaksin. Jadi kan saya pernah dengar itu vaksin itu kan salah satu tujuannya untuk herd immunity ya kalau nggak salah ya. Jadi imunitas kelompok ya. Benar. Jadi itu kan kalau untuk imunitas kelompok berarti kan ada target populasi ya 70% dari total populasi kalau nggak salah ya dok ya. Berarti kan itu 70% dari total populasi yang dinyatakan bahwa mereka itu memiliki kekebalan tubuh terhadap mungkin ya kalau kita bilang untuk yang sekarang COVID ya. Berarti ada orang-orang tertentu dong ya yang punya kekebalan tubuh terhadap COVID berarti ya dok? Untuk orang-orang tertentu pasti ada karena kekebalan masing-masing kita ini beda. Ada yang dia udah ketat banget tetap aja bisa kena, ada yang kayaknya kok protokol kesehatannya biasa-biasa aja tapi kena gitu. Jadi beda-beda dan itu penilaiannya yaitu masuk spesifik pelan-pelan gitu. Beda memang, tapi galakan pemerintah adalah
Gitu. Ini kalau untuk pertanyaan yang berikutnya ini dok, kira-kira ya untuk mengenai tes COVID ya, tadi kan kita bicara mengenai COVID-nya ini ya. Untuk kapan waktu yang tepat kira-kira dok untuk kita melakukan tes COVID itu sendiri ya? Apakah setelah kita merasakan gejala atau kalau bagaimana? Tadi yang saya tangkap sih bro, sebaiknya kita kalau kita sudah benar merasa tidak enak badan atau curiga, ya dites saja. Karena kan tadi dibilang tidak tentu sekarang gejalanya. Iya, kalau kita merasakan. Tapi kan ada orang-orang yang tipikalnya OTG, orang tanpa gejala. Nah, untuk yang seperti itu kayak gimana ya, dok? OTG. Oke, untuk sebenarnya kapan sih sebaiknya kita tes COVID gitu ya? Iya, betul, dok. Kapan sebenarnya kita paling COVID atau waktu yang tepat? Yang pertama itu saat gejala umum COVID muncul. Maksudnya gejala umum gimana ya? Kalau kita ngerasa demam, batuk, terus nggak enak badan, nyeri-nyeri, pokoknya seperti orang mau flu atau orang. Lalu yang kedua, kalau misalnya gejala muncul bersamaan dengan orang yang terkait dengan sumber yang sama, maksudnya gimana? Contohnya si A, si B. Si B ini ternyata memang orang yang terkonfirmasi COVID. Nah, si A ini lebih baik dites juga. Ini yang disebut dengan kalau kita dengar tracing. Jadi orang-orang yang memiliki kontak erat dengan orang yang sudah terkonfirmasi positif. Lalu yang ketiga adalah saat gejalanya itu muncul dalam 2 minggu setelah kontak erat atau melakukan aktivitas di tempat ramai, tertutup, dan lama. Gitu. Jadi kriterianya yang ramai, tertutup maksudnya bukan yang terbuka, jadi ada AC gitu, dan durasi waktunya lama gitu. Muncul setelah 2 minggu juga itu disarankan untuk kita tes COVID gitu. Oke. Ya, dok, saya ada pertanyaan dok mengenai 2 minggu ini. Ini 2 minggu ini yang dimaksud dengan masa inkubasi berarti boleh, ya, dok? Boleh. Iya, kurang lebih 14 hari 2 minggu. Benar. Berarti kalau nggak salah saya pernah dengar ya, katanya dalam 14 hari itu virus itu bisa ini ya, bisa mati sendiri katanya. Dengan antibody sendiri ya? Iya. Iya, jadi orang yang terkonfirmasi COVID itu kan biasanya nanti kita anjurkan untuk isolasi mandiri ya, 14 hari hasil PCR positifnya antigen. Nah, 14 hari setelah itu pasiennya biasanya akan minta surat ke RT terusin ke puskesmas, nanti dari puskesmas dapatlah surat selesai pantau. Dan tidak dianjurkan untuk kembali hasil positif walaupun orang ini sudah tidak menularkan. Jadi sudah tidak infeksius tapi masih ada. Dari yang 1 bulan kemudian setelah di PCR tetap aja positif, ada gejala, sudah selesai isolasi mandiri gitu. Berarti ini masih ada kemungkinan bahwa virus itu bisa kembali lagi berarti ya, dok ya? Bisa, sangat mungkin terjadi dan kebanyakan seperti itu. Oh, itu. Karena mungkin pas balik lagi virusnya udah mutasi, udah beda lagi. Iya, itu dia. Udah lebih canggih dia. Nah itu dok, ada pertanyaan lagi nih. Kapan kita yang sudah sebelumnya terkonfirmasi positif itu bisa dinyatakan sembuh gitu? Kalau sembuh berarti kan sudah benar-benar hilang ya? Kalau pengalaman saya sih ya, misalnya orang yang positif terus sudah selesai, ya sudah kita selesai pantau. Tapi kemungkinan dia kena lagi bisa, dan presentasinya besar juga kalau dia tidak patuh terhadap protokol kesehatan atau imunnya kembali turun, jadi mulai bekerja terus kecapean, kena lagi gitu. Kebanyakan kalau di daerah sini ya begitu. Polanya saya pantau lagi, anggap bahwa oh iya saya sudah sembuh, akhirnya kena lagi gitu, berulang-ulang di tempat yang sama dengan orang yang sama gitu. Berarti hampir sama seperti influenza juga ya dok ya? Pada saat imunitas kita merendah, kita bisa kena influenza juga gitu kan? Tapi
boleh tahu gak dok? Saya agak penasaran ya. Tadi kan Iya, dokter benar. bilang virusnya bermutasi. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan virus itu Ya. bermutasi ya kira-kira? Jadi kalau mutasi virus ini memang uh, dia tuh faktor yang paling pentingnya. Kenapa sih dia bisa mutasi? Karena penyebarannya makin luas, gitu. Memang canggih juga virus yang satu ini gitu. Bayangin aja dia dengan waktu yang cukup singkat menurut saya dari pertama kali dia ditemukan di Asia sampai sekarang dia menjadi bersifat pandemi jadi seluruh dunia gitu. Semakin pesat penyebarannya, makin cepat juga dia untuk mutasi gitu. Strukturnya berubah, muncul varian baru, nanti gejalanya beda lagi, cara penularannya beda lagi, kayak gitu. Jadi berpola gitu, dan itu sifatnya lingkaran ya. Jadi begitu terus. Jadi sulit juga ya, berarti ini virus ini dibilang virus yang cerdik juga nih dia. Dia kemarin bisa dikalahkan dengan cara begini, dia berubah lagi, strateginya berubah lagi ya. Kalau peperangan gitu, benar. berubah strategi ini dia bermutasi, berubah lagi ya kan. Jadi penanganannya pun jadi benar. berbeda lagi dong. Nah, jadi penasaran nih, Makin dok. sulit Kan nantinya. kalau nggak salah vaksin ini dibuat waktu COVID ini masih yang awal-awal kan. Sementara sekarang COVID SARS-CoV ya. Waktu awal 2020 lah, ya kan udah muncul kan vaksin. 2002 2003 kan yang SARS itu. Iya. Iya, enggak, tapi vaksinnya dibuat yang buat dibagikan ke masyarakat kan di 2020 kan. Sedangkan akhirnya 2021 ini banyak varian baru. Apakah masih efektif tuh vaksin yang dibuatnya padahal tahun 2020 itu? Oke, jadi untuk sampai saat ini sih yang saya baca ya, itu belum pernah saya temukan memang pengaruh vaksinasi terhadap varian. Yang pasti karena saat ini yang berhubungan dengan COVID itu segala sesuatunya itu izinnya dikeluarkan secara darurat, yang artinya vaksin darurat, lalu segala-galanya serba darurat. Sudah dipastikan secara uji klinis bahwa saat ini semua vaksin efektivitasnya sama-sama tinggi, efikasinya sama-sama tinggi. Yang terpenting adalah orang itu menerima vaksin, apapun jenisnya, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, ataupun Moderna. Karena vaksin ini nanti yang membantu menurunkan angka kesakitan dan kematian, membentuk herd immunity, dan juga kalau semuanya udah beres, mudah-mudahan kita bisa bangkit lagi ya, khususnya Indonesia dalam masalah ekonomi dan sosial gitu. Jadi vaksin ini yang menjadi fokus adalah vaksinasi untuk semua. Jadi kalau untuk varian sih saya belum pernah baca dan pengaruhnya seperti apa gitu. Karena pemerintah pun bukan pemerintah tapi di dunia kesehatan pun tidak dibahas detail. Oke, kita tahu tentang varian, kita harus tahu, tapi untuk terhadap vaksinasinya itu nggak ada. Yang penting bagaimana caranya semua orang ini mau vaksin. Karena di Indonesia masih sangat sulit juga orang untuk menerima vaksin. Gitu. Oke. Jadi ya itu ya ternyata ini darurat ya vaksin ini. Jadi masalah efektivitasannya buat menangani varian-varian baru ini jadi, juga efikasi dan efektivitas. Tapi dok, pertanyaan saya, kalau efikasi ini kan berdasarkan dari apa? Ya. Tahapan uji klinis ya? Ya. Pengukurannya kan. Kalau efektivitas kan berarti dari hasil dari lapangan langsung berarti kan? Iya. Oke. Ya mungkin itu. Oke, ya ini dok, jadi ya kan kita awam nih ya dok, jadi sementara bagusnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita sudah divaksin pun akhirnya kita tetap merasakan gejala-gejala lagi, itu sebaiknya apa yang mesti kita lakukan ya? Iya, karena kan vaksin juga nggak menjamin. Ada orang yang sudah divaksin juga masih bisa kena juga kan? Kira-kira apa yang mesti dilakukan dok? Oke, kalau dari saya dan juga pastinya pemerintah dan semualah di Indonesia khususnya ya,
memang benar vaksin itu nggak menjamin kita nggak bakalan kena COVID. Terbukti di lapangan bahkan tenaga kesehatan pun yang sudah menerima Sinovac 2 kali itu banyak yang akhirnya terpapar dan harus melakukan isolasi mandiri. Terus gimana dong caranya? Vaksin itu hanya membantu tapi tidak memberikan jaminan kita nggak kena COVID. Nextnya kita harus gimana? Walaupun kita sudah divaksin, protokol kesehatan nomor 1 yang paling penting. Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir kalau ada. Kalau nggak ada, saya selalu bawa botol alkohol kemana-mana. Lalu yang ketiga, jaga jarak. Benar-benar kita jaga jarak sama orang lain yang tidak satu rumah. Lalu yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, kita membatasi mobilisasi dan interaksi sama orang lain. Memang sedih ya, kesannya kita bermusuhan gitu. Harusnya kita salaman, pelukan untuk sementara ini nggak usah dulu. Yang terakhir, menghindari makan bersama. Karena persentase yang paling besar terjadi itu biasanya akibat dari makan bersama. Apalagi kalau kita di restoran atau misalnya di mobil, di tempat yang tertutup ada AC, makan bersama itu potensi penularannya jauh lebih besar. Pakai masker yang saya mau tekankan di sini adalah gini. Kadang kita kalau sama orang yang kita nggak kenal, kita pakai maskernya ketat, cuci tangan. Tapi giliran kita sama orang yang kita kenal, yang tidak serumah, kita longgar karena kayak ya udahlah saya tahu kok dia oke, dia nggak kena COVID, keluarganya baik. Di situ potensi penularannya itu paling tinggi biasanya karena hal-hal seperti itu. Dan saya juga nggak pungkiri setiap hari juga saya akhirnya sugesti diri sendiri bahwa oke, apa nih yang kurang? Udah bener belum APD-nya? Udah bawa atau belum? Maskernya gimana? Udah bener apa belum? Memang repot ya, repot. Apalagi saya juga bukan orang yang dari dulu tuh kayak kalau pulang dari mana-mana pasti cuma ganti baju gitu. Habis itu nonton dulu, main dulu sama adik-adik atau langsung buka handphone. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi mesti ketat, kita yang mesti ketat ke diri sendiri gitu, demi menjaga diri sendiri dan orang lain. Terutama keluarga kita dan orang tua kita yang mungkin udah tua. Gitu sih. Oke dok, ini ada pertanyaan nih dari pemirsa kita, dari Bapak Sam Sumampau. Iya, ini pendeta ya. Menanyakan, saya dapat info bahwa para dokter mendapatkan vaksin ketiga. Pertanyaannya, mengapa para dokter dapat vaksin ketiga? Lalu apakah masyarakat umum juga mendapatkan vaksin ketiga? Kelebihan vaksin ketiga apa ya? Itu pertanyaan dari Bapak Sam Sumampau. Ya, terima kasih Bapak Sumampau atas pertanyaannya. Dari kemarin juga kurang lebih saya dapat pertanyaan yang sama. Jadi untuk tenaga kesehatan bukan cuma dokter ya, di sini perawat, bidan, satpam yang bekerja di rumah sakit, atau puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik, laboran, ataupun semua yang bekerja, termasuk cleaning service yang bekerja di pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Kenapa harus dapat Moderna? Jadi di sini Moderna fungsinya untuk booster. Normalnya itu kan orang mendapatkan Moderna 2 kali. Kurang lebih sama kayak Sinovac, ada interval waktu. Tapi Moderna di sini untuk tenaga kesehatan ataupun orang yang bekerja di fasilitas kesehatan hanya sebagai booster. Kan kita sudah dapat Sinovac waktu 2020 pertama. Waktu setelah Bapak Jokowi dapat, 2 minggu kemudian tenaga kesehatan semuanya dapat secara rata. Nah, memang dari beberapa penelitian mengatakan bahwa tenaga kesehatan itu butuh booster gitu. Booster yang ada saat ini Moderna. Akhirnya kita pakai itu. Terus gimana orang biasa bisa nggak dapat Moderna? Atau yang bukan non-kesehatan? Bisa. Vaksinasi COVID-19 Moderna bagi masyarakat umum sudah diberlakukan asalkan belum pernah menerima dosis pertama dan dosis kedua. Jadi jatuhnya bukan booster masyarakat umum tetapi vaksin Moderna. Terus orang-orang kayak gimana sih yang akan menerima Moderna? Mungkin sudah pernah dengar juga bahwa orang-orang yang menerima Moderna ini orang-orang dengan kebutuhan khusus. Contohnya penyakit-penyakit bawaan atau komorbid, gangguan autoimun, pembuluh darah, jantung dan pembuluh darah, pun kondisi klinis lainnya. Dan itu pun harus dengan pemantauan dan atas konsul dokter spesialis terkait.
gitu biasanya. Dan regulasinya sudah mulai hanya di Jakarta. Mungkin bisa dibuka di Google atau di halaman websitenya Dinas Kesehatan DKI, sudah ada rumah sakit yang menyediakan vaksin Moderna bagi masyarakat umum dengan syarat bahwa belum pernah menerima vaksin apapun sebelumnya, seperti Sinovac 1 dan Sinovac 2 gitu. Jadi untuk tenaga kesehatan butuh booster, terutama yang langsung menangani COVID gitu sih. Oke, terima kasih dok. Jadi semoga pertanyaan dari Bapak Samsu Mampau sudah terjawab ya. Jadi memang tenaga kesehatan butuh booster dan masyarakat juga bisa mendapatkan vaksin ketiga Moderna asalkan belum pernah divaksin. Saya jadi pertanyaan dok. Ya. Bukankah tenaga medis juga sudah dapat vaksin pertama dan vaksin kedua ya? Dan sekarang Moderna ini ya? Iya, jadi booster. Jadi Moderna buat tenaga kesehatan cuma sekali. Waktu Senin kemarin saya divaksin cuma sekali. Jadi kami nggak dapat 2 dosis, cuma 1 dosis aja yang berguna untuk booster. Booster tuh jatuhnya jadinya mudah-mudahan diharapkan dengan adanya booster Moderna bagi tenaga kesehatan yang menangani langsung COVID ataupun pokoknya ada di fasilitas kesehatan itu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas tenaga kesehatan. Oke, gitu. Berarti masyarakat umum nih biasanya yang sudah menerima vaksin 1 dan kedua tidak perlu lagi menerima vaksin ketiga dok ya? Tidak perlu, karena penelitian terbaru juga sudah menyatakan kok bahwa Sinovac pun efektif untuk melawan COVID. Jadi yang paling penting sekarang adalah vaksinasi. Makanya pemerintah sekarang lagi menggalakkan benar-benar segala di tempat sudut yang terpencil pun, yang saya tahu sampai Jonggol, Cibarusa yang nama daerahnya baru pernah saya dengar semenjak saya bekerja pun lagi gencar-gencarnya untuk vaksinasi dan targetnya juga nggak main-main dari pemerintah ya. Minimum 2.000, jadi per hari 5.000, 11.000 gitu. Berarti ya banyak orang bertanya-tanya, kalau habis vaksin ketiga nanti jangan-jangan ada vaksin keempat, berarti ternyata 1-2 aja sudah cukup ya. Oh ya, by the way ada reply dari Bapak Pak Pendeta ya. Terima kasih Ibu Dokter untuk jawabannya. Oh iya, dari Bapak Samsu Mampau, terima kasih pada Dokter Sari atas jawabannya. Dan juga mungkin bro ada pertanyaan lagi? Iya, saya ada pertanyaan mengenai yang vaksin yang baru ini ya, yang boosternya tenaga kesehatan ya, Moderna itu ya. Kalau nggak salah ini Moderna ini dari mRNA ya dok ya, yang messenger ya. Iya. Iya. Dan itu yang saya jadi pertanyaan, ini kan berarti rekayasa genetik ya dari, karena kan untuk virus itu sendiri kan mRNA kan strukturnya, sedangkan untuk kita yang manusia ini kan lebih ke DNA kan. Ya. Nah itu yang jadi pertanyaan saya pada saat disuntikan dengan apa yang apa namanya vaksin Moderna dan Pfizer itu sama kan, satu jenis ya dok ya, itu tipikalnya mRNA kan, apa basisnya ya. Iya benar. Nah, jadi kalau pada saat disuntikan itu apakah tidak akan mempengaruhi DNA kita? Karena kan dia kan pada saat suntikan itu kan tujuannya untuk membentuk protein ya di dalam apa nukleus itu sendiri. Apakah dia nggak akan mempengaruhi nukleusnya itu dok? Sampai maksudnya tuh ada ya. Apakah ada kemungkinan akan terjadi apa? Berubah DNA. Mutasi genetis gitu nantinya kan? Karena kan genomnya pasti berubah dong. Oke. Ini pertanyaannya menarik sebenarnya ya. Vaksinasi yang dimaksudkan di sini, vaksinasi COVID, baik itu yang dilemahkan atau yang dimatikan, atau yang sudah kita dengar Moderna dan Pfizer menggunakan langsung materi genetik RNA, itu tidak akan pernah mempengaruhi kerja DNA kita gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya dan nggak akan berpengaruh gitu, nggak akan berpengaruh sama DNA kita gitu sih. Oke dok. Jadi jangan takut, jangan takut untuk divaksin. Takut dia mutasi jadi Spider-Man dok. Karena kan dia kan takutnya sampai terjadi rekayasa genetik sendiri kan, di dalam kan ada mutasi genetik dari DNA sendiri kan. Tapi ternyata dia nggak mempengaruhi ke nukleusnya sendiri ya, ke inti selnya berarti ya. Enggak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Samsu Mampau, masih dia mau bertanya lagi dok, masih ada yang dia penasaran dari
yang bertanya, Dok, kalau di Jakarta, Jawa kan anak-anak sudah dapat vaksin. Bagaimana anak-anak di Ya. luar Jakarta atau di luar Jawa, di Kupang sepertinya belum. Mungkin ada info dari dokter. Oke, terima kasih untuk Mm-mm. pertanyaannya. Memang saat ini ada regulasi baru ya, yaitu anak 12 sampai 17 tahun yang mendapatkan vaksinasi. Di Jonggol ini pun sendiri baru hari Rabu kemarin anak-anak sekolah itu dapat vaksinasi. Nah, untuk di luar Pulau Jawa, saya belum pernah baca regulasinya. Tapi pemerintah masih mengusahakan untuk seluruh Indonesia itu merata. Baik itu vaksin 1 dan 2, booster bagi tenaga kesehatan, ataupun vaksin anak sekolah. Gitu. Jadi masih terus-terusan diusahakan. Gitu sih. Mungkin saran saya kalau yang di luar Pulau Jawa kayak di Kupang atau NTT, bahkan Ambon sekalipun, lebih baik ditanyakan langsung ke fasilitas kesehatannya. Contohnya ke puskesmas, bagaimana mengenai vaksin untuk anak sekolah. Gitu. Boleh langsung ditanyakan ke fasilitas masing-masing karena peraturannya sebenarnya hampir kurang lebih sama, tapi biasanya per provinsi itu punya aturan lagi sendiri-sendiri gitu. Jadi bisa ditanyakan langsung kalau saran saya. Oke, terima kasih dok. Ini jawabannya semoga juga sudah menjawab lagi nih ya penasaran dari Bapak Pendeta Samsu Mampal. Ya, pendeta sendiri sebenarnya sudah puas memberikan iPhone. Terima kasih, Les. Jadi terima kasih pada Dokter Sari. Mungkin ada lagi bro yang mau ditanyakan mengenai seputar vaksin atau COVID-19 atau juga pemirsa di rumah ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin Bisa sahabat-sahabat menuliskan juga di kolom komentar ya. hal-hal yang mau ditanyakan. Betul. Ya. Seputar COVID ini dan vaksin atau apapun yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Jadi berarti vaksin ini tujuannya untuk menciptakan kekebalan kelompok seharusnya berarti ya dok ya? Iya benar, makanya sekarang digalangin besar-besaran gitu supaya semakin banyak yang tervaksinasi, mudah-mudahan herd immunity terbentuk juga di sini. Tapi kalau yang saya dengar sih sebenarnya katanya kalau anak-anak daya antibodinya itu masih lebih bagus daripada orang-orang yang sudah lebih dewasa ya. Apa benar begitu dok? Kalau saya sih yang saya baca, karena anak-anak itu kan memang masih berkembang ya, segala sesuatunya dia masih berkembang, masih baik dan sifatnya masih bertumbuh gitu. Sedangkan kita yang sudah 20 tahun ke atas, 30, 40 itu mulai lambat laun melambat dan bahkan berhenti. Memang daya tahan tubuh mereka jauh lebih baik. Oleh sebab itu makanya mereka target vaksinasi yang terakhir-terakhir gitu. Tapi jangan salah, waktu 2 minggu yang lalu waktu kami tracing di daerah Jonggol, kami sempat dapat presentase anak-anak yang terkena COVID jauh lebih besar gitu. Karena selama ini mungkin kita dengarnya oke, mereka imunnya jauh lebih bagus sehingga banyak anak-anak yang nggak pakai masker. Dan mereka bisa kena juga. Dan gejalanya jauh lebih samar. Jadi kita yang orang tua nih harus lebih aware justru. Kalau kita yang dewasa kita bisa bilang bahwa kita sesek, kita nggak bisa nafas nih, atau kok badan saya nggak enak ya. Tapi kalau anak-anak itu belum bisa. Kalau concern saya tuh selalu kalau datang terus saya lihat anaknya nggak pakai masker, pasti saya langsung ingetin orang tuanya gitu. Karena anak-anak nggak bisa bilang mereka sesek atau apa. Tapi begitu dicek saturasinya rendah, berat badannya nggak naik-naik, batuk terus berbulan-bulan, nggak selesai-selesai. Dikasih antibiotik juga nggak sembuh-sembuh. Ternyata pas di swab positif ternyata gitu. Jadi untuk saat ini kita harus sama-sama melindungi gitu. Jadi nggak ada yang lebih kuat atau nggak ada yang lebih lemah. Bahkan bayi pun sekarang ada vaksinasi baru, imunisasi untuk mereka yang PCV, pneumonia. Tujuannya sama. Mudah-mudahan mereka jauh lebih kuat dan lebih kebal gitu. Gitu jadi sih. ya jadi saya mau bertanya lagi dok. Ini dokter bilang anak-anak pun bisa terpapar ya. Dokter sendiri selama langsung terjun ke lapangan pernah menemukan nggak anak-anak yang terpapar sampai parah ataupun sampai ke hal yang fatal, mungkin sampai kematian sekali? Pernah menemukan seperti itu dok? Pernah. Jadi kalau di Jonggol ini kan saya juga ngelakuin home visit langsung ke pasien yang COVID, terkonfirmasi COVID. Home visit itu tujuannya kita sekalian tracing. Dan kalau di kartu keluarganya, biasanya kalau misalnya kita lihat, oke, dia punya anak sekian, dan ada yang lagi batuk pilek, tapi ini nggak apa-apa kok,
itu pasti saya langsung anjurkan untuk swab. Kami langsung anjurkan untuk swab. Dan pernah kami temukan memang kayak gitu. Jadi berminggu-minggu dia baik-baik aja anaknya, orang tuanya terkonfirmasi dan sudah selesai isolasi mandiri, sudah oke, ternyata anaknya yang memburuk. Dan saat itu kebetulan di daerah Jawa Barat ini belum banyak rumah sakit yang menyediakan PICU atau Pediatric Intensive Care Unit. PICU itu kan memang untuk anak-anak kan alatnya beda ya, ventilatornya beda, jarum infusnya juga ukurannya beda, nggak sama dengan kita yang dewasa, sehingga akhirnya terlambat tertolong gitu, karena gejalanya samar. Kita pikir flu biasa, ternyata COVID gitu, dan akhirnya tidak tertolong. Itu presentasinya kecil memang, tapi itu buat saya cukup traumatik. Maksudnya seharusnya bisa dicegah gitu. Jadi kita yang orang tua atau yang sudah punya anak ataupun kita lah yang lebih dewasa harus lebih aware gitu sama anak-anak untuk saat ini. Gitu sih. Oke, terima kasih dok. Berarti ada ya di lapangan ditemukan ya, dokter Lisa sendiri iya. menemukan. Dok, ada lagi? Satu pertanyaan lagi dok. Ini saya menarik mengenai cara penyebaran dari COVID ini kan yang sekarang lebih diwaspadai itu melalui droplet ya dok ya? Ya. Nah ini kira-kira untuk virus ini, pada saat kalau kita berbicara kan mungkin ada cairan yang keluar dari mulut atau percikan, itu kan otomatis kan berarti virus itu bisa bertahan di atas permukaan berarti ya dok ya? Iya, benar. Itu untuk daya hidup virus ini di atas permukaan berarti kan nggak ada inangnya ya pada saat dia di permukaan benda itu berapa lama dok? Wah kalau untuk waktu virus ada di permukaan itu kayaknya saya harus baca lagi. Takutnya saya di sini ragu untuk di permukaan lama, terus bagaimana dia nyebarnya kayaknya tapi kalau yang saya tekankan ini mungkin protokol harus ketat gitu. Mumpung ini ditanyain, saya juga pengen kasih tahu gitu. Sebenarnya ini banget, aduh ini udah sering banget lah tiap hari kita dengar di televisi, di radio, di Instagram, di Twitter, semua media sosial. Tapi tetap aja gitu kadang-kadang masih kita langgar, yaitu soal pakai masker. Cara pakai masker ngelepasnya gimana? Pakai masker apa yang paling gitu. Nah, itu yang saya masih ketemu banyak banget di masyarakat tuh, di kita ya, bukan cuma mereka tapi kita juga yang bahkan udah tahu itu masih kita langgar gitu. Dan ini intermezzo sedikit aja. Jadi kalau papa saya tuh papa saya tuh orangnya agak keingintahuannya besar gitu ya. Jadi papa saya tuh suka iseng dari rumah sampai masuk jalan tol itu biasanya sama papa saya dihitungin berapa orang yang nggak pakai masker gitu. Yang maskernya di dagu nggak papa saya hitung, jadi dianggap oke nih orang pakai masker. Tapi yang nggak pakai masker berapa? Dan itu ternyata masih ratusan. Dan cara itu saya pakai dari kosan sampai puskesmas tuh kadang saya hitung gitu iseng berapa orang yang pakai maskernya salah, yang pakai masker, dan ternyata itu masih banyak banget gitu. Jadi kalau boleh mungkin saya boleh kasih demo sedikit di sini. Boleh sekali dok, ya. Itu supaya bagus sekali malah. Soalnya saudara Reki masih suka pakai masker juga. Karena jujur kita juga banyak kayak yang nggak tahu cara pemakaian masker yang tepat seperti apa gitu kan. Kita vaksin. Pasti udah pada lihat sih ya di televisi, tapi saya seneng banget memang ngulang-ngulang hal ini gitu, karena ini saat ini lagi krusial. Ini singkat aja sih sebenarnya. Pasti kita udah pada punya lah ya masker bedah yang kayak gini, yang pasti banyak banget dijual. Nah, pemerintah sendiri sudah menganjurkan bahwa ini nggak bisa dipakai sendiri. Dan ini nggak bisa juga dipakai double. 2 masker bedah atau ini doang itu udah nggak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah masker bedah pertama, lalu di depannya masker kain. Gitu. Jadi harus 2, dan itu kita nggak boleh lupa karena itu pengaruhnya besar banget terhadap penularan COVID gitu. Jadi pakai masker juga pengaruh.
Dan yang paling saya mau tekankan di sini adalah jangan pernah kita megang depan masker. Kalau pas makainya boleh supaya kita pastikan bahwa dia sudah pas gitu ya dengan bentuk wajah, di hidungnya ditekan. Tapi seringkali kita kalau di luar habis belanja, habis makan, habis apa, kita pegang depannya tanpa kita sadari bahwa itu udah terkonfirmasi, itu sudah terkontaminasinya tuh tinggi gitu. Nah, jadi jangan pernah kita pegang bagian depan masker. Kalau kita udah pakai, lebih baik pas baru kita benar-benar pastikan bahwa oke, ini udah enak posisinya, udah di tengah, nggak mencong-mencong. Terus yang kita pakai kacamata, kita hembusin nafas kenceng-kenceng supaya kita tahu kalau masih ada uap, berarti itu belum benar letaknya. Nah, sedangkan kalau masker yang 5 play atau yang KN95 ini nggak perlu lagi dilapisin sebenarnya. Kalau ada lagi yang varian lain kayak 3M, 3M yang lebar, yang bentuknya sekarang udah makin macam-macam ya, itu boleh dipakai sendiri gitu. Itu aja sih. Okay. Yang simple tapi sering banget kita lupain, dan saya pun kadang-kadang juga nggak sengaja nyentuh gitu di depan. Nah itu dia justru dong. Kita kan bahkan kadang kalau kita rasa hal yang biasa gitu ya, ternyata menyentuh masker itu nggak boleh ya, terkontaminasi malah kita. Iya benar. Dan juga kita harus selalu disiplin ya, berarti memakai masker. Kadang-kadang orang pakai 1 lapis aja, iya, males-malesan ya. Jadi ini 2 lapis ya, benar. Dengan yang apa, masker bedah dan masker kain. Iya, jadi menggunakan masker bedah dan masker kain untuk lapisan. Tapi tadi maaf ya, soalnya mungkin waktu dokter mencoba memberikan apa ilustrasinya, ada gangguan jaringan jadi kurang kelihatan patah-patah. Tapi ya kita sudah nangkap sih, Dok. Gitu. Tapi kita udah nangkap dari pembicaraan dokter bahwa ya 2 lapis ya, dan ya seperti itulah. Yang mungkin itu mesti dibiasakan ya. Karena ya memang kita tahu sendiri, kita kadang-kadang kurang disiplin ya. Saat ini aja kita nggak pakai masker. Iya, benar. Betul sekali. Makanya kita jaga jarak. Nah, ini sebenarnya 4 meter, Dok, jadi santai. Kelihatannya aja dekat, tapi ini 4 meter. Tapi bohong. 10 meter ini. Oke. Tapi memang luar biasa sekali. Jadi COVID ini memang mutasi dari SARS itu sendiri ya, Dok. Kayak gini misalnya itu bagian dari coronavirus sendiri ya. Iya. Mutasinya makin banyak sekarang. Oke deh, dokter. Jadi sudah cukup banyak informasi yang sudah kita dapatkan nih dari tadi yang kita penasaran tentang hal COVID-19 ini. Akhirnya kita sudah tahu. Jadi terima kasih banyak pada Dokter Lisa yang sudah memberikan waktunya, memberikan pengetahuannya ya pada kita semua. Semoga Dokter Lisa selalu sukses selalu dan juga diberikan perlindungan Tuhan ya, karena langsung ke lapangan ya. Semoga selalu terhindar dari COVID-19 itu sendiri dan bisa menangani ya, membagikan berkat ya dengan dan kita harap juga apa yang sudah dibagikan oleh Dokter Sari pada hari ini bisa menjadi satu edukasi juga bagi sahabat-sahabat THM yang ada di rumah, bagaimana untuk menghadapi COVID dan kapan waktu terbaik untuk melakukan tes, kapan waktu terbaik untuk misalnya sudah terpapar, apakah harus isolasi mandiri atau bagaimana, vaksin apa yang terbaik memang, dan tes seperti apa, itu luar biasa sekali. Karena kita selama ini nggak tahu ya. Betul. Bahkan cara menggunakan masker yang tepat pun kita baru tahu. Betul. Luar biasa sekali ya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Dokter Sari untuk edukasi yang sudah diberikan ya pada hari ini. Luar biasa sekali. Mungkin ada tambahan dari Ronaldo? Ya itu aja sebenarnya. Jadi, terima kasih. Semoga Dokter Sari juga tetap semangat dalam menangani pasien-pasiennya dan juga selalu sehat selalu. Sampai jumpa lagi, mungkin kita bisa bertemu kembali atau bersama untuk acara-acara yang akan datang, program yang datang, mungkin mengenai kesehatan kita pastinya. Mengenai seminar kesehatan mungkin kita bisa undang Dokter Sari nanti. Betul. Untuk kedepannya untuk berkolaborasi lagi ya dengan channel kita ya. Iya. Baik. Ya, baik. Terima kasih sekali Dok untuk waktu yang sudah disediakan, dan kepada sahabat-sahabat THM yang ada di rumah. Tadi rasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Kami pamit undur diri biar akhirnya
siaran yang kita bawakan pada hari ini bisa menjadi satu edukasi yang luar biasa untuk para sahabat-sahabat yang ada di rumah mengenai COVID-19. Sampai kita bertemu kembali pada hari Sabat ya, dalam siaran perbaktian live streaming, dan tentunya pada hari Minggu depan juga untuk program Halo Apa Kabar. Saya Ricky Gerungan dan sahabat saya Rinaldo Bernardus. Kami pamit undur diri, sampai bertemu minggu depan. EHM Channel, I will go.